Halo, selamat pagi sahabat Rusni semua, dimanapun berada. Perkenalkan saya, Dr. Dedi Wilson. Saya dokter anak, konsultan jantung anak, yang berpraktek jantung anak di Rumah Sakit Pelni. Kalau masalah jantung pada anak, dibedakan atas dua kelompok besar. Di mana kelompok pertama merupakan yang paling banyak, yang kita sebut sehari-hari sebagai penyakit jantung bawaan atau PJB. Kelompok kedua adalah penyakit jantung yang didapat. Nah, penyakit jantung bawaan sesuai dengan namanya adalah penyakit jantung yang dibawa sejak dari lahir. Jadi masalahnya itu timbul waktu proses pembentukan jantung pada kehamilan pertama kehidupan. Sedangkan penyakit jantung didapat, itu penyakit jantung yang timbul dalam perkembangan anak. Jadi waktu lahir, jantungnya normal. Gitu. Ya, untuk penyakit jantung bawaan, gejalanya itu sangat bervariasi, tergantung pada umur kita temukan. Pada bayi-bayi yang baru lahir dengan penyakit jantung bawaan, biasanya menunjukkan gejala sesak napas, atau dia menyusu tidak kuat lama. Kita kenal sebagai interrupted feeding, yaitu menyusu terputus-putus. Atau saat menyusu, bayi itu berkeringat, terutama di keningnya, berlebihan. Atau dalam pemantauan, dalam perkembangannya, berat badannya tidak naik. Kalau kita ketemu gejala-gejala seperti itu, kita harus pastikan ada nggak masalah dengan jantung anak. Dan kalau pada anak-anak juga ditandai dengan berat badan susah naik atau batuk yang berulang. Tiap bulan anak batuk atau sesak atau aktivitas fisiknya terbatas, nah kita juga harus mencurigai PJB. Kalau anak yang lebih besar yang sudah bisa mengungkapkan keluhannya, dia akan mengeluhkan biasa nyeri dada. Nah kalau itu juga kita harus pastikan ada nggak PJB-nya. Ya, untuk mengetahui adanya PJB, itu bisa diketahui sejak dini dengan melakukan screening. Kalau sebelum lahir, biasanya dilakukan screening kontrol paling tidak sekali ke dokter kandungan, mereka akan melakukan yang disebut sebagai feto maternal. Kemudian pada bayi baru lahir, dilakukan screening dengan mengecek saturasi oksigen di darah. Kalau lahir di rumah sakit, ibu bidan biasa melakukan cek saturasi. Setelah lahir, kita juga harus waspada PJB, sebaiknya dilakukan screening pada anak-anak yang memiliki risiko tinggi. Nah, risiko tinggi itu ditandai pertama, anak dengan di keluarga ditemukan ada riwayat penyakit jantung, baik itu di kakak sebelumnya, di saudara sepupu. Nah, kalau itu sebaiknya kita lakukan screening. Atau anak lahir prematur. Di statistik dikatakan bahwa lahir prematur itu risiko terdapatnya PJB itu 2 kali lebih banyak daripada lahir normal. Terus anak dengan kelainan sindrom, Down syndrome, nah itu lebih dari setengahnya ada PJB. Nah, itu harus dilakukan screening. Atau anak yang lahir dari orang tua dengan punya penyakit seperti diabetes atau riwayat mengkonsumsi obat-obat kejang, anti kejang. Nah, itu sebaiknya kita lakukan screening untuk memastikan ada PJB atau tidak. Ya, untuk mendiagnosa dari PJB, pertama ya dari anamnesanya itu, dikenali dulu faktor risikonya. Kemudian dari pemeriksaan fisik, di mana dokter akan melihat anatomis dari dinding dadanya, pola pernapasan anak. Kemudian dengan melakukan pemeriksaan dengan stetoskop, auskultasi, ditemukan ada bunyi jantung yang tidak normal. Kemudian kalau bayi baru lahir, yaitu dengan pemeriksaan saturasi di tangan kanan sama di kaki, dilihat perbedaannya. Kemudian kalau semuanya sudah diketahui kecurigaan memang ada PJB, nah itu harus dipastikan konfirmasi dengan pemeriksaan yang namanya ekokardiografi. Ekokardiografi itu adalah pemeriksaan USG yang dilakukan pada jantung. Dengan USG jantung tersebut kita bisa melihat
anatomis dan struktural, serta fungsi dari jantung secara keseluruhan. Ya, apakah PJB ini adalah suatu penyakit keturunan atau penyakit genetik? Nah, itu pertanyaan yang paling sering ditemukan di klinik saat kita menjelaskan ke pasien. Perlu diketahui bahwa penyakit jantung bawaan bukanlah penyakit keturunan. Jadi bukan diturunkan dari orang tua, bukan. Tapi memang ada beberapa risiko ya, seperti ada risiko orang tua dengan riwayat sebelumnya PJB, risikonya terjadi hamil berikutnya dengan PJB akan lebih besar dibanding orang tua yang tidak ada riwayat PJB sebelumnya gitu. Ya, PJB, penyakit jantung bawaan, adalah kelainan struktural. Jadi kalau kelainan struktural itu tidak ada obatnya. Obat yang diberikan hanyalah untuk memperbaiki fungsi jantung, mengoptimalkan fungsi-fungsi yang ada. Sementara untuk pengobatannya ada dua macam. Yang pertama secara operasi jantung. Yang kedua secara intervensi kardiologi. Kalau operasi jantung itu koreksinya seperti ya, jantung dada dibuka, jantung dioperasi dan dilakukan koreksi. Sementara kalau intervensi kardiologi yaitu melalui akses dari pembuluh darah. Kemudian dilakukan di kateterisasi di cath lab. Di saat ini untuk intervensi kardiologi itu sudah sangat berkembang ya. Banyak kondisi jantung yang bisa dilakukan dengan intervensi kardiologi seperti menutup bocor yaitu VSD, ASD, atau menutup pembuluh darah yang masih terbuka yaitu PDA, atau melebarkan yang sempit seperti aliran darah yang sempit ke pembuluh darah paru-paru dilakukan tindakan balon. Nah, itu juga secara intervensi gitu. Tapi untuk menentukan mana kasus yang harus dilakukan intervensi atau harus dilakukan operasi, nah itu tergantung dari pemeriksaan fisik. Jadi itu tergantung dari analisa dari dokter jantung anaknya. Demikian. Ya, sahabat Rusni semua, untuk PJB ini prinsipnya lebih awal diketahui, dilakukan intervensi lebih dini, hasilnya akan lebih optimal. Karena begini, kalau pada PJB itu memiliki waktu-waktu tertentu yang terbaik untuk dilakukan koreksi, yang disebut golden time period-nya. Sehingga kalau golden time period-nya sudah lewat, dilakukan intervensi, hasilnya kurang optimal. Sehingga sangat perlu dilakukan identifikasi PJB tersebut sejak dini. Nah, itulah perlunya dilakukan screening, terutama pada anak-anak yang memiliki risiko dari PJB tersebut ya. Jadi dari lebih awal kita lakukan screening, lebih awal diketahui dan lebih awal dilakukan intervensi, insya Allah hasilnya akan lebih optimal. Demikian. Oke, demikian informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Salam sehat buat sahabat Rusni semua.